Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Nadia dengan NIM 20824003. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai kalor dan perpindahan kalor. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Literasi ICT dan Media Pembelajaran Fisika dengan dosen pengampu Bapak Aceng Ahmad Rodian, Susila MPD. Pada cuplikan video berikut memperlihatkan panci berisi air mendidih. Ketika kita memasak air hingga mendidih, di situ telah terjadi perpindahan kalor. Artinya, aktivitas memasak air merupakan salah satu contoh aplikasi perpindahan kalor yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Lalu apa sih kalor dan perpindahan kalor itu? Dan bagaimana proses terjadinya? Simak videonya sampai akhir. Untuk pembahasan yang pertama yaitu suhu. Mengapa kita membahas suhu terlebih dahulu? Karena suhu dan kalor ini saling berkaitan. Artinya ketika kita akan mempelajari kalor, kita juga harus mengetahui pengertian dari suhu itu sendiri. Suhu merupakan besaran yang menyatakan tingkat atau derajat panas dari suatu benda atau zat yang diukur. Nah, untuk mengukur suhu menggunakan termometer. Skala termometer yang sering digunakan ada 4, yaitu Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Selanjutnya ada jenis-jenis termometer. Sebenarnya ada banyak sekali jenis termometer yang dapat kita jumpai. Namun di sini hanya menampilkan 4. Yang pertama yaitu ada termometer merkuri. Yang seperti terlihat di gambar, termometer merkuri ini dibuat dari air raksa yang ditempatkan pada suatu tabung. Yang kedua ada termometer digital. Termometer digital merupakan termometer yang sering digunakan untuk mengukur suhu tubuh. Nah, cara penggunaan termometer digital itu disimpan di ketiak atau di mulut. Selanjutnya ada termometer empeng digital. Sama seperti namanya, bentuk dari termometer ini seperti empeng bayi. Dan yang terakhir ada termometer telinga digital. Nah, termometer ini memanfaatkan sinar inframerah untuk mengukur suhu tubuh melalui saluran telinga. Selanjutnya ada perbandingan skala pada termometer untuk 4 satuan suhu. Nah, skala termometer kan ada 4, yaitu Celsius, Fahrenheit, Kelvin, dan Reaumur. Di slide diperlihatkan gambar dan juga tabel yang menunjukkan titik didih, titik beku, dan juga perbandingan dari keempat skala termometer tersebut. Nah, untuk yang pertama itu ada Reaumur. Kita perhatikan bahwasanya titik tetap atas. Nah, titik tetap atas ini merupakan titik didih. Titik didih airnya yaitu untuk skala Reaumur itu ada ke 80 derajat. Kemudian untuk titik tetap bawah atau titik bekunya yaitu 0 derajat. Dan untuk perbandingannya yaitu 4. Sedangkan untuk Celsius, titik didihnya 100 derajat, titik bekunya 0, dan perbandingannya 4. Fahrenheit, titik didihnya 212, titik bekunya yaitu 32 derajat, dan untuk perbandingannya 9. Sedangkan untuk Kelvin, titik didihnya 373, titik bekunya 273, dan perbandingannya 5. Selanjutnya ada konversi suhu. Nah, setelah kita mengetahui perbandingan skala termometer, pembandingan tersebut dapat digunakan untuk melakukan konversi suhu. Nah, konversi suhu itu apa sih? Konversi suhu adalah pengukuran suhu dari satu skala termometer ke skala termometer lain. Nah, di sini ada hubungan antara Celsius dengan Fahrenheit, Celsius dengan Reaumur, Celsius dengan Kelvin, dan Reaumur dengan Fahrenheit. Yang pertama ada Celsius, Fahrenheit.
Untuk persamaannya yaitu C sama dengan 5/9 dikali F dikurang 32 derajat, atau F sama dengan 4/5 dikali C ditambah 32 derajat. Untuk Celsius Reaumur itu persamaannya C sama dengan 5/4 dikali R, atau R sama dengan 4/5 dikali C. Sedangkan untuk Reaumur Fahrenheit itu ada R sama dengan 4/9 dikali F dikurang 32 derajat, atau F sama dengan 9/4 dikali R ditambah 32 derajat. Dan untuk Celsius Kelvin itu K sama dengan C ditambah 273 derajat, atau C sama dengan K dikurangi 273 derajat. Nah, setelah kita mengetahui suhu, sekarang penjelasan tentang kalor. Kalor adalah energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Nah, di sini ada grafik pengaruh kalor terhadap suhu. Nah, di sini diperlihatkan untuk sumbu Y itu merupakan suhu dari minus derajat Celcius sampai dengan 100 derajat Celcius. Sedangkan untuk sumbu X itu merupakan kalor dari Q1 sampai dengan Q5. Nah, di situ diperlihatkan ada Q1, Q3, dan juga Q5. Itu persamaannya sama dengan M dikali C dikali delta T. Ini merupakan persamaan kalor yang digunakan untuk menaikkan suhu. Sedangkan untuk Q2 itu sama dengan M dikali L. Nah, ini merupakan persamaan kalor lebur. Sedangkan untuk Q4 sama dengan M dikali U merupakan persamaan kalor uap. Selanjutnya itu perubahan wujud. Perubahan wujud zat terjadi pada 3 benda, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, untuk perubahannya sendiri itu ada 6, antara lain membeku, mencair, menguap, mengembun, mendeposisi, dan juga menyublim. Untuk penjelasannya, yang pertama ada peleburan dan pembekuan. Kalau peleburan itu perubahan zat dari cair menjadi padat, sedangkan pembekuan perubahan zat padat menjadi cair. Selanjutnya penguapan dan pengembunan. Penguapan perubahan zat cair menjadi gas, sedangkan pengembunan sebaliknya yaitu perubahan dari gas menjadi cair. Dan yang terakhir ada deposisi dan penyubliman. Ini juga sama, kebalikan. Kalau deposisi itu perubahan gas menjadi zat padat, sedangkan penyubliman itu perubahan padat menjadi gas. Selanjutnya pemuaian. Pemuaian adalah peristiwa memuainya sebuah zat karena peningkatan suhu yang terjadi. Pemuaian terdiri dari 3, ada pemuaian panjang, pemuaian luas, dan pemuaian volume. Rumus dari pemuaian panjang, delta L sama dengan LO dikali alpha dikali delta T, atau L aksen sama dengan LO ditambah delta L. Sedangkan untuk pemuaian luas, delta A sama dengan AO dikali beta dikali delta T, atau A aksen sama dengan AO ditambah delta A. Dan untuk pemuaian volume, delta V sama dengan VO dikali gamma dikali delta T, atau V aksen sama dengan VO ditambah delta V. Selanjutnya asas Black. Apa sih asas Black itu? Nah, di sini ada bunyi dari asas Black, yaitu pada pencampuran dua zat, banyaknya kalor yang dilepas zat yang suhunya lebih tinggi sama dengan banyaknya kalor yang diterima zat yang suhunya lebih rendah. Nah, dalam asas Black disimpulkan bahwa kalor yang dilepas sama dengan kalor yang diserap. Persamaannya sigma Q yang dilepas sama dengan sigma Q yang diterima. Nah, untuk mengetahui suhu akhir campuran dapat dihitung menggunakan rumus asas Black berikut, yaitu M1 dikali C1 dikalikan dengan T1 dikurang TC,
sama dengan M2 dikali C2 dikalikan dengan TC dikurang T2. Nah, untuk M itu massa benda satuannya kilogram, C kalori jenis satuannya joule kilogram K, dan untuk TC itu suhu campuran satuannya Kelvin. Nah, sekarang masuk ke perpindahan kalor. Jadi perpindahan kalor itu ada 3, ada yang namanya konduksi, konveksi, dan radiasi. Yang pertama ada konduksi. Nah, konduksi ini merupakan proses perpindahan yang kalor yang terjadi pada suatu zat tanpa disertai perpindahan partikel-partikel dari zat tersebut. Nah, untuk contohnya yaitu ketika kita menaruh sebuah benda yang terbuat dari logam ke dalam atau ke atas api, lama-kelamaan benda yang kita pegang tersebut akan terasa panas. Itu karena terjadi adanya konduksi. Dan yang kedua yaitu konveksi. Nah, konveksi ini merupakan proses perpindahan kalor yang terjadi pada suatu zat disertai perpindahan partikel-partikel dari zat tersebut. Nah, ini biasanya konveksi itu terjadi pada zat cair dan juga zat gas. Nah, untuk contohnya ketika kita memasak air. Nah, air yang mendidih itu merupakan salah satu aplikasi dari konveksi. Nah, selanjutnya itu radiasi. Nah, radiasi merupakan proses perpindahan kalor yang terjadi dalam bentuk perambatan gelombang elektromagnetik tanpa memerlukan adanya zat perantara atau medium. Untuk contohnya ketika kita berada di dekat api, contohnya api unggun, nah itu badan kita akan terasa hangat karena adanya radiasi. Masuk ke contoh soal. Nah, di sini ada pertanyaan, berapa kalori yang dibutuhkan untuk memanaskan 2 kg air yang bersuhu 23 derajat Celcius menjadi 100 derajat Celcius jika diketahui kalori jenis air 1000 Joule per kilogram derajat Celcius. Nah, untuk menyelesaikan soal tersebut, pertama-tama kita cari terlebih dahulu apa yang diketahuinya. Di sini yang diketahuinya itu massa ini sebesar 2 kg. Kemudian kalori jenis air sebesar 1000 Joule per kilogram derajat Celcius. Lalu ada delta T. Nah, delta T ini merupakan suhu akhir dikurangi suhu awal. Suhu airnya 100 derajat Celcius dikurangi suhu awalnya 23 derajat Celcius. Dikurangi hasilnya 77 derajat Celcius. Kemudian yang ditanyakannya yaitu kalori yang dibutuhkan untuk memanaskan. Simbolnya Ki ya. Nah, untuk menjawab soal maka langsung saja kita masukkan rumus Ki sama dengan M dikali C kali delta T. Langsung saja memasukkan nilainya, masanya 2 kg, kemudian kalori jenisnya 1000 dan juga delta T-nya 77 derajat Celcius. Nah, dapatlah hasil 154.000 Joule. Jadi, besar kalori yang dibutuhkan adalah sebesar 154.000 Joule. Terima kasih, sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahannya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.